أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan selalu hanya untuk Allah atas limpahan karunia yang besar kepada kita, yang banyak untuk kita semua. Hingga pada detik ini kita masih sebagai hamba Allah yang dimudahkan untuk mengabdi kepadanya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita istiqamah dalam iman, dalam amal saleh hingga tibanya kematian menjemput kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para bapak, ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini melanjutkan pembahasan tentang Isa atau Esau atau Jesus atau Yesus, siapapun nama, siapapun sebutannya. Kalau dia adalah hamba Allah, lahir dari rahim seorang wanita yang suci yang bernama Maryam bintu Imran, maka dialah orangnya. Salah seorang Nabi Allah yang Allah utus, termasuk di antara ulul azmi yang keberadaannya memiliki keunikan dan sebagai tanda-tanda ayat Allah, dipanggil dengan Ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat yang ditujukan Allah kepada Maryam. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang akan hidup pada generasi yang berbeda, bahkan zaman yang berbeda, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala hendak memberikan pelajaran kepada umat ini akan kebesaran dan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan beliau merupakan salah satu di antara tanda kiamat yang besar, di antara 10 tanda besar. Maka perlu kita mempelajari agar jangan sampai kita salah memahami. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya, pembahasan kita sampai kepada diangkatnya Nabi Isa ke langit, di mana sebelum beliau diangkat menawarkan kepada 12 hawariyun, siapa di antara mereka yang mau diserupakan dengan beliau tetapi diberikan janji memiliki kedudukan yang sama di surga kelak. Maka berdirilah salah seorang dari hawariyun yang termuda sampai 3 kali
yang akhirnya tidak ada pilihan kecuali dia orang yang kemudian diserupakan oleh Allah dengan Isa secara zahir, secara fisik, yang kemudian ditangkap oleh tentara Romawi yang berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan Nabiullah Isa ke langit dan membunuh serta menyalib sahabat Nabi Isa yang terbaik, bukan yang berkhianat, sebagaimana pemahaman sebagian dari kaum muslimin sampai hari ini bahwa yang disalib itu adalah sahabat Nabi yang berkhianat, yang bernama Yudas Iskariot. Padahal menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang disalib itu adalah sahabat Nabi Isa terbaik. Kemarin sempat dilontarkan pertanyaan, siapa nama sahabat Nabi Isa itu? Siapa yang tahu? Sudah browsing? Hah? Ada yang tahu siapa nama sahabat itu? Nggak ada yang tahu. Namanya adalah Sarjis. Antum nanti baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau dibaca terlalu panjang tafsirnya di situ. Siapa tadi namanya? Jangan keliru, Sardila tonggomu. Sarjis. Itu nama sahabat Nabi Isa yang terbaik. Ini nama-nama asing yang belum pernah kita dengar. Kalau antum menamakan seperti nama itu, ya monggo silakan. Karena belum pernah ada nama itu, ya kan? Nama langka itu. Dan itu nama diantara Hawariyun, sebagaimana sahabat yang lainnya, yang mereka terpecah belah menjadi 4 kelompok besar sepeninggal Nabi Isa diangkat ke langit. Ada 4 kelompok, 3 kelompok yang sesat, 1 kelompok yang benar. Nanti totalnya menjadi 72. 71 finnar, 1 surga. Itu untuk orang-orang Nasara. Kalau orang Yahudi terpecah menjadi 71. 1 surga, 70 mereka finnar. Sebagaimana kita pecah menjadi 73. Sintain wa sab'ina firqa finnar wa wahidatun fil jannah. Hanya 1 yang masuk surga. Al-jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang tetap berada pada jalanku dan jalan para sahabatku. Itu kalau kaum muslimin. Kalau umat Nabi Isa, di awal-awal sepeninggal Nabi Isa diangkat ke langit, mereka terpecah. Pertama, aliran Yakubiyah. Itu yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Yang kedua, yakni aliran Nasturiyah. Nasturiyah yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam anak Allah. Kelompok Nasturiyah. Kemudian yang ketiga, aliran Malakiyah. Malakiyah yang mengatakan bahwa Maryam adalah salah satu di antara 3 Tuhan atau yang disembah. Itu Malakiyah. Ada yang menyebutnya dengan Israiliyah. Nah, yang satu terakhir yang benar siapa? Kaum muslimin. Mereka yang meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah, beliau adalah seorang nabi. Atas kehendak Allah dia berada di tengah-tengah kaum muslimin selama tidak kurang dari 33 tahun. Setelah itu diangkat oleh Allah ke langit.
dan nanti akan diturunkan di akhir zaman. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan beliau dalam rangka untuk membuka kebenaran tentang siapa Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, dan juga menegakkan kebenaran, menghancurkan kebatilan yang nanti dipenuhi dengan subhat ketika munculnya fitnah Al-Masihud Dajjal. Maka Nabiullah Isa sekarang masih hidup, berada di langit. Di langit keberapa Nabiullah Isa? Di langit kedua. Di langit pertama terdapat Nabiullah Adam. Di langit kedua ada Nabiullah Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Di langit ketiga ada Nabiullah Yusuf. Di langit keempat ada Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Isa ternyata di langit kedua, yang akan turun kelak nanti di akhir zaman sebagai salah satu tanda kiamat. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta hingga yakni muncul asra ayah, 10 tanda. Dimulai pertama ad-dukhan, kabut atau asap. Kemudian khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Yang ketiga nuzulu Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa. Yang keempat khuruju Ya'jud Ma'jud, keluarnya bangsa Ya'jud Ma'jud. Yang kelima tatlu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Yang keenam khurujud dabbah, keluarnya binatang melata dari perut bumi. Yang ketujuh, kedelapan, kesembilan khosfun, yaitu pembenaman. Khosfun fil masyrik, pembenaman di negeri timur. Yang ke-8 khosfun fil maghrib, pembenaman di negeri barat. Ke-9 khosfun fi jaziratil Arab, pembenaman di negeri jazirah Arab. Dan yang ke-10 khurujun nar min qa'ri Aden fil Yaman, munculnya api dari sumur yang ada di Aden di negeri Yaman, yang yasuqun nas ila mahsyarihim, yang menggiring manusia di tempat berkumpulnya mereka. Ada yang mengatakan sampai menuju ke padang mahsyar. Ini 10 tanda. Berarti turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman setelah keluarnya Dajjal. Sebelum, yaitu keluarnya bangsa Ya'jud Ma'jud. Dajjal dulu, kemudian Nabi Isa, kemudian Ya'jud Ma'jud. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, itu di nomor 2057, bersumber dari An-Nawas bin Sam'an, hadis yang cukup panjang menerangkan tentang keberadaan Dajjal yang keluar di akhir zaman sampai dengan terbunuhnya dan bertemunya Nabiullah Isa dengan kaum muslimin, yaitu Al-Mahdi sebagai pemimpin umat, dan kemudian misi terakhirnya yakni membinasakan bangsa Ya'jud Ma'jud. Setelah itu sudah tidak ada musuh lagi. Kaum muslimin mengalami kejayaan dan puncak kemenangan. Baik,
Silakan. Di Sahih Muslim itu di 2480. Versi digitalnya 2057. Silakan. 2480. KBC, iya, 2480. An-Nawas ibni Sam'an Al-Kilabi. 2480. Ya. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW berbicara mengenai Dajjal. Tempo-tempo beliau merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Petang hari kami mendatangi beliau. Beliau sudah tahu persoalan kami. Tanya beliau, apa kabar kalian? Jawab kami, ya Rasulullah, tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang Anda merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Jawab Rasulullah SAW, bukan Dajjal yang mengkhawatirkanku terhadap kamu sekalian. Jika dia muncul dan aku masih berada di antara kamu, tentu aku akan membela terhadapnya. Dan jika dia muncul sedangkan aku sudah tidak berada di sampingmu, maka umat manusia akan menjadi pembela atas dirinya sendiri, dan Allah Ta'ala penggantiku menjadi pembela atas setiap orang muslim. Dajjal, pemuda berambut keriting, matanya pijak. Aku lebih condong mengatakannya serupa dengan Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa di antara kamu bertemu dengannya, bacakan kepadanya permulaan surat Kahfi. Dia akan muncul di suatu tempat sunyi antara Syam dan Irak. Iya. Dajjal akan keluar dari tempat sunyi baina Syam wal Irak. Ismuhu Khurasan. Namanya Khurasan. Terus lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, karena itu teguhkan pendirianmu. Tanya kami, ya Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi? Jawab Rasulullah SAW, 40 hari. 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti sepekan, dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang. Tanya kami, ya Rasulullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami sholat seperti sholat kami sekarang? Jawab beliau, tidak. Tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. Tanya kami, berapa kecepatannya, yaitu berjalan di bumi? Jawab beliau, seperti hujan ditiup angin. Dia mendatangi suatu kaum, maka diajaknya kaum itu supaya iman kepadanya. Lalu mereka iman dan mematuhi segala perintahnya. Diperintahkannya langit supaya hujan, maka turunlah hujan. Diperintahkannya bumi supaya subur, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Bila hari telah petang, ternak mereka pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk dan dengan susu lebih besar, karena cukup makan. Kemudian didatangi kaum yang lain dan diajaknya mereka supaya beriman kepadanya, tetapi mereka menolak ajakannya. Maka dia berlalu dari mereka. Besok pagi negeri mereka menjadi kering kerontang dan kekayaan mereka habis ludes. Kemudian dia lewat di suatu negeri yang telah rusak binasa. Ia berkata, keluarkan perbendaraanmu. Maka keluarlah seluruh kekayaan negeri itu dan pergi mengikuti Dajjal seperti pemimpin lebah diikuti rakyatnya. Kemudian dipanggilnya seorang pemuda, yaitu lalu dipukulnya dengan pedang sehingga anak muda itu belah dua, dan belahannya terlempar sejauh anak panah dipanahkan. Ya, rajulun mumtali'an syababan, seorang lelaki pemuda yang kemudian fayat ribuhu bisayf, dibunuh dia. Ini para ulama berselisih, ada yang mengatakan dia adalah Nabi Khidir, ada yang mengatakan beliau bukan Nabi Khidir. Karena para ulama berselisih tentang keberadaan Nabiullah Khidir, apakah masih hidup, apakah sudah mati. Wallahu a'lam. Dan itu tidak penting buat antum.
Yang jelas antum nggak bakal bisa belajar kepada Nabi Khidir sebagaimana Nabi Musa. Musa ya gak sabar ya kan. Nah, wallahu a'lam. Siapa pemuda itu? Wallahu a'lam. Ya sudah, nanti kalau antum hidup panjang mungkin bisa ketemu nanti. Tapi kalau tidak, semoga kita semua masuk surga dan mungkin barangkali bisa bertemu sama beliau. Siapa pemuda ini? Kemudian Dajjal memanggil tubuh yang telah terbelah itu kembali. Dia datang seutuhnya dan dengan wajah berseri-seri sambil tertawa. Sementara Dajjal asyik dengan perbuatan-perbuatannya yang merusak. Allah Ta'ala membangkitkan Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Dia diturunkan Allah dekat menara putih sebelah timur Damasik. Iya, fa bainama huwa kadzalik, ketika dalam kondisi seperti itu, idz ba'atsallahu al-Masih ibn Maryam. Allah kemudian turunkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Fayanzilu indal manarati al-bayda syarqi Dimashq, yaitu diturunkan di sebuah menara putih. Ada sebuah masjid di sebelah timur Damaskus. Masjid ini memiliki menara yang terkenal dengan al-manara al-bayda, yaitu menaranya putih. Disitulah beliau turun. Dengan apa beliau turun? Apakah dengan pesawat? Tidak. Nggak butuh pesawat. Dan bahkan bisa jadi pesawat sudah tidak ada lagi. Kalau diangkatnya atas izin Allah, bagaimana beliau naik ke langit, maka demikian pula turunnya. Hanya pasukan Allah sajalah yang bisa melakukan itu, yaitu para malaikat. Beliau turun berpegang dua sayap malaikat, kanan dan kiri. Lanjut. Memakai dua pakaian berwarna, berpegang pada sayap dua malaikat. Apabila dia menundukkan kepala, hujan turun. Iya. Idza ta'ta'a ra'suhu qatra. Apabila beliau menundukkan kepala, maka hujan akan turun. Sebaliknya, dan apabila dia mengangkat kepala, berjatuhan daripadanya biji-biji perak bagaikan mutiara. fa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kalu'lu. Apabila mendongakkan kepala, maka jatuhlah butiran-butiran mutiara. Jatuh seakan-akan itu adalah butiran-butiran mutiara. Ini enggak ada yang dimiliki kecuali beliau. Diberikan keutamaan dan keistimewaan. Bahkan bau nafas beliau jangan macam-macam. Orang kafir menciumnya. Apa katanya? Orang kafir tidak berkenan mencium bau nafasnya. Iya. Kenapa? Siapa yang menciumnya, dia langsung mati. Iya. Jadi, fala yakhillul lil kafir yajidu rihan nafs. Orang kafir tidak dihalalkan, diharamkan mencium bau nafasnya. Apabila hal itu terjadi, illa mat, maka dia akan mati. Sementara bau nafas beliau, bau nafasnya tercium sejauh mata memandang. wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu, yakni sejauh mata memandang, madda basari, sejauh mata memandang bau Nabiullah Isa, nafasnya itu bisa dicium. Kita nggak tahu ya, sejauh mata memandang itu memandang apa gitu. Kalau memandang bulan, bisa jadi wong kafir sak donya entek. Kalau sejauh memandang bulan, berarti jaraknya sangat jauh kan? Lebih jauh dari penjuru bumi. Berarti mati kabeh semua lah. Tentu tidak demikian. Mungkin barangkali sejauh mata memandang, ukurannya adalah sama-sama memandang manusia. Ada manusia berjalan terus, ya. Kemudian begitu kecil-kecil hilang, telepon, mandeko, wes gak ketok kan, baru diukur jaraknya. Belum ada penelitian seperti itu ya, belum. Sejauh mata memandang. Maka siapa di antara orang kafir yang sempat menciumnya, dia akan mati. Kemudian, maka dicarinya Dajjal dan bertemu olehnya di pintu gerbang kota Lut, sebuah kota
dekat Baitul Maqdis. Lalu dibunuhnya Dajjal. Kemudian didatanginya kaum yang dipelihara Allah dari kejahatan Dajjal. Maka diusapnya mereka dan dikabarkannya kepada mereka kedudukannya di surga. Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tak terkalahkan oleh siapapun. Karena itu selamatkanlah hamba-hambaku yang salih ke bukit. Baik. Sebelum Dajjal tewas di tangan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Nabiullah Isa bertemu dengan Al-Mahdi, pemimpin kaum muslimin. Diterangkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim di nomor 2070 bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Digital. An Jabir bin Abdullah yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang saling membantu untuk memperjuangkan kebenaran hingga hari kiamat. Setelah itu turunlah Isa bin Maryam. Fayanzilu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Turunlah Nabiullah Isa bin Maryam. Tadi sudah dijelaskan dalam hadis yang lain. Riwayat Nawas bin Sam'an. Kemudian sekarang dari Jabir bin Abdullah. Ketika beliau turun saat waktu sholat subuh dan iqamah sudah dikumandangkan, maka Nabiullah Isa masuk ke masjid. Dijumpai kaum muslimin sudah siap menegakkan sholat subuh. Maka Imam Al-Mahdi melihat Nabiullah Isa dan mengatakan Ruhullah, Ruh Allah. Kemudian apa permintaan Al-Mahdi ketika itu? Setelah itu turunlah Isa bin Maryam. Lalu seorang pemimpin mereka berkata, Amiruhum yaqul, pemimpin mereka yang tidak lain adalah Imam Mahdi mengatakan apa? kemari dan mohonkanlah doa untuk kami. Ta'al salli alaina, kemarilah. Cuman terjemahannya itu kurang pas. Ta'al salli alaina, kemarilah, salatlah, jadilah kau imam untuk kami. Bukan minta doa, makanya salli alaina, jadilah kau imam kami, maksudnya imam salat subuh. Tapi Nabiullah Isa menolak menjadi imam salat subuh. Fayaqul, lantas imam mereka yaitu Imam Al-Mahdi mengatakan apa? Nabiullah Isa mengatakan apa? Maka Isa bin Maryam menjawab tidak. La, tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang telah diberikan Allah kepada umat. Inna ba'dakum ala ba'din umara'u takrimatallahi hadhil ummah. Karena sebagian di antara kalian diangkat oleh Allah sebagai pemimpin untuk yang lain, dan ini merupakan kemuliaan dari Allah tabaraka wa taala. Itu ucapan Nabiullah Isa. Beliau tidak mau menjadi imam, tapi beliau tetap bekerja sama berdua antara Nabiullah Isa dan Imam Al-Mahdi. Mereka memimpin umat ini, terutama misi yang diembannya. Apa misi yang diembannya? Disebutkan dalam sebuah hadis, yakni dalam Sahih Muslim. Coba KBC nomor 127.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Iya, wallahi demi Allah, la yanzilu Isa bin Maryam alaikum, dekatlah masanya Isa putra Maryam akan turun di antara kalian semua. Apa misi yang dibawanya? Dia akan menjadi hakim yang adil. Wa huwa hakaman muqsitan, dia akan menjadi hakim yang adil. Hakaman muqsitan, yang memutuskan perkara, hakim yang adil. Tentu beliau tidak memutuskan perkara umat ini dengan akalnya, tapi beliau memutuskan perkara umat ini dengan kitabullah. Akan tetapi Injil sudah tidak ada. Injil sudah terhapus, karena ada yang terakhir diturunkan, nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wal injil, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Apa itu? Al-Quran. Maka beliau memimpin umat ini dengan kitabullah, bahkan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, sekarang digitalnya dibuka, nomor 2069 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda. Apa sabda beliau? Bagaimanakah menurut pendapat kalian apabila Isa ibn Maryam turun di tengah-tengah kalian? Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam?" Bagaimana pendapatmu jika seandainya Isa putra Maryam itu turun kepada kalian? Fa ammakum minkum, dia akan menjadi imam kalian, pemimpin kalian. Maka perawi hadis ini mengatakan, faqultu libni abi dhi'bin, aku bertanya kepada ibnu abi dhi'bin. Apa katanya? Sesungguhnya Al-Auza'i pernah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, dari Nafi, dari Abu Hurairah, bahwasanya bunyi hadis tersebut adalah wa imamukum minkum, dan pemimpin kalian yang akan memimpin kalian semua, pemimpin di antara kalian yang akan memimpin kalian semua. Maka apa kata Ibnu Abi Dhi'bin? Ibnu Abu Dhi'bi bertanya, apa maksud hadis yang berbunyi wa amamukum minkum? Atal tadri ma ammakum minkum. Apakah kau tahu maksud daripada kalimat ammakum minkum, yaitu pemimpin yang akan memimpin kalian? Maka apa kata penanya? Saya menjawab, ajarkanlah kepada saya. Ibnu Abu Dhi'bi berkata, apa katanya? Maksudnya adalah Isa putra Maryam akan memimpin kalian dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Ibnu Abi Dhi'bin menjelaskan makna dari kalimat wa imamukum minkum atau wa ammakum minkum. Beliau berkata, yakni Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam ya ummu bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala. Beliau memimpin dengan kitab Allah Al-Quran, wa sunnati nabiyikum, dan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun gaya berpakaian beliau, gayanya gaya 2000 tahun yang lalu, Pak. Karena beliau diangkat itu 2000 tahun yang lalu lebih. Bahkan 2024 sekarang. Betul?
Style gayanya berpakaiannya seperti itu. Pakaiannya dua helai, rida bagian bawah, izar bagian atas, seperti ihram. Nggak seperti sampean gini. Jadi nggak mungkin nanti Nabiullah Isa itu pakai training, ya kan? Nggak mungkin. Sekalipun antum hidup pada zaman sekarang dengan model pakaian macam-macam, gaya berpakaiannya adalah sama seperti dulu. Dan pakaiannya berwarna apa? Kuning. Makanya kita dilarang memakai pakaian yang berwarna kuning. Imam At-Tirmidzi memakruhkan kita memakai pakaian berwarna kuning, karena itu nanti khusus bagi Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Cuman sekarang ada yang menyamai, sing botak ndase iku. Sapa iki? Ah, biksu. Nah, pakaiannya biksu. Pakaian kuning. Dijelaskan dalam hadis Muslim, dilarang berpakaian menyerupai pendeta dan tercelup dengan warna kuning. 1974. Hadis Muslim. Baik. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kepada hadis dari Nawas bin Sam'an, bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam turun membawa misi menjadi hakim yang adil. Dari Abu Hurairah, Muslim 127 KBC. Menjadi hakim yang adil. Yang kedua, akan dihancurkannya salib. Wa yukassirus salib, akan dihancurkannya salib. Ini misi Nabiullah Isa. Antum jangan mendahului sekarang. Bahaya. Biarkan itu nanti akan dilakukan oleh Nabiullah Isa secara menyeluruh di muka bumi ini. Tapi kalau antum memiliki kekuasaan, misalnya di rumah-rumah kalian, sebagaimana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, la yatruku syai'an fi baitihi, beliau tidak meninggalkan sedikit pun apa yang ada di rumahnya, yakni at-taslib. Segala sesuatu yang berbentuk salib, beliau selalu apa? Merusaknya. Kenapa? Karena di rumah segala sesuatu yang berbentuk salib dirusak. Dan kalau di rumah-rumah kita ini kan mungkin masih banyak segala sesuatu yang masih berbentuk salib. Mungkin barangkali jendela, bisa jadi itu bentuk salib. Atau mungkin kotak P3 Pak, P3K di rumah-rumah kita. Biasanya kan gambarnya apa? Red Cross atau ya palang merah. Mestinya dirubah. Kaum muslimin ini harus punya lambang sendiri. Ya, bukan palang merah, tapi apa? Hilal, terserah. Mau hilal ahmar, mau hilal yang lain, mungkin warnanya hijau, silakan. Karena jangan kita membawa misi-misi simbol-simbol kekufuran. Ada salib, ada segi 6, yaitu seperti lambangnya Yahudi. Karena sekarang banyak lambang-lambang yang tertempel di ambulan-ambulan, kalau tidak salib sebagaimana dulu, yaitu lambang segi 6, cuman disamarkan. Maka kita punya lambang sendiri sebagai bentuk kebanggaan kita, kaum muslimin. Karena bulan sabit itu adalah lambang yang paling penting di dalam mengawali sebuah ibadah kaum muslimin. Di antaranya kita berpuasa dengan ru'yatul hilal. Kita berhari raya dengan ru'yatul hilal. Sebagai tanda untuk memulai satu ibadah dalam Islam. Tidak sekedar lambang itu, memiliki makna. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka nanti seluruh salib itu akan dihancurkan. Bukan hanya simbolnya, tapi juga seluruh din yang berhubungan dengan salib, semua akan dihancurkan. Allah hanya memenangkan satu agama, yaitu dinul haq, agama seluruh para nabi, agama tauhid yang menyembah hanya kepada Allah, ad-dinul Islam. Yang ketiga,
dibunuhnya babi. Wa yaqtulul khinzir, dibunuhnya babi. Kadang-kadang kita bertanya, ngapain babi dibunuh? Salah apa dia? Ya. Tapi ingat, di zaman sekarang ini kaum muslimin banyak mengkonsumsi baik makanan, minuman atau bahkan obat-obatan yang ternyata banyak terkontaminasi oleh zat babi atau turunan dari zat babi. Dan kaum muslimin tidak sadar atau ngerti, tapi gak penting, yang penting enak. Apakah itu namanya lard, apakah shortening, apakah gelatin, apakah lecithin yang dicampur ke cake, ke pastry, ke kue, ke es krim, ke permen, kita nggak mau tahu. Saya yakin orang-orang Islam itu kalau melihat babi guling, jijik apa tidak? Jijik. Sate babi, waktu beluknya kemana-mana, sampean bagaimana? Karena didoktrin sejak kecil bahwasanya babi itu apa? Haram, jijik. Sejak kecil. Makanya begitu bau sate babi, menolak enggak jiwa kita? Menolak. Kudu apa? Kudu muntah. Saya yakin kaum muslimin nggak akan terang-terangan makan babi, babi guling, babi bantal, bombo, apa babi apa maneh. Nggak mungkin. Tapi kalau sudah babi, sudah bentuk turunan yang diolah, dibentuk zat-zat yang dicampurkan ke makanan minuman, kita sudah tidak mau tahu. Yang penting enak. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau kita tidak tahu, kita tidak berdosa. Tidak tahu kalau itu tercampur babi, maka kita tidak berdosa karena tidak tahu. Tapi sungguh pun tidak tahu, doa kita tidak akan dikabulkan. Karena perut kita sudah terkontaminasi dengan yang haram. Sementara orang-orang kafir itu paling takut dengan senjata kaum muslimin. Senjata apa? Nuklir? Bukan. Mortir? Bukan. Santet? Tambah nemen, gak wedi mereka. Karena mereka jagonya santet. Nggak takut mereka. Tapi yang ditakuti oleh orang kafir apa? Ad-du'a. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya kaum mukminin. Ini yang ditakutkan. Makanya kaum mukminin ini bagaimana cara menghancurkannya? Dihancurkan dulu doanya. Bagaimana cara menghancurkan doa? Dirusak konsumsinya, makanannya, minumannya. Bagaimana caranya? Mereka mengamalkan makanan yang haram. Sekalipun mereka tidak tahu, tapi doa-doa mereka tidak akan diterima oleh Allah. Sudah masuk ini. Sebagaimana dalam hadis Muslim di nomor 971, Nabi menerangkan tentang seorang lelaki yang berjalan karena rambutnya kusut masai dan berdebu. Dia selalu berdoa, tadahkan tangannya ke langit, memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata doa orang tersebut tidak dikabulkan. Padahal telah berkumpul 3 penyebab dikabulkannya doa. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Ini 2 sisi yang harus dipegang teguh. Antara the goal and the process. Dua-duanya harus baik, harus benar. Kemudian, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yaitu halal, dan kerjakanlah amal saleh.
Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terus. Dan Quran surat Al-Baqarah 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya perjalanan yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Zakarar rajul yutilus safar. Nabi menceritakan seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh. As'asa wa aghbar. Rambutnya kusut, masai dan berdebu. Bukankah Nabi mengatakan da'watul la turat da'watul musafir? Doa orang yang tidak ditolak adalah salah satunya doa orang yang dalam perjalanan. Ini yang pertama. Sebab terkabulnya doa yaitu karena dia sebagai seorang musafir. Yang kedua, orang itu menadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Summa yamuddu yadaihi ila sama. Ini booster dikabulkannya doa. Apa itu? Menadahkan tangan ke langit. Menadahkan tangannya ketika berdoa. Karena Allah itu malu jika seorang hamba menadahkan tangannya meminta kepada Allah, fayaruddahuma sifr. Sementara kemudian diturunkan kedua tangannya dalam keadaan hampa. Allah malu. Kemudian yang ketiga, orang ini mengatakan ya Rob, ya Rob. Dia berdoa dengan menggunakan nama dan sifat Allah. Rob. Sama seperti kita mengatakan Rabbi, Rabbana, yang terkandung dalam makna Rabb itu adalah Al-Khaliq, sang pencipta, Ar-Razik, yang pemberi rizki, Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan, Al-Mudabbir, yang mengatur. Itu terangkum dalam makna Rabb. Kita panggil Rabbi, Rabbana. Ternyata 3 perkara yang dapat mengabulkan doa ini gatot semuanya, gagal total. Apa sebabnya Bapak Ibu? Padahal makanannya dari barang yang haram. Famat'amuhu haram, makanannya dari yang haram. 2, minumannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram. 3, pakaiannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram. Dia beli pakaian dengan duit yang haram. Bahkan yang keempat, apa kata beliau? Dan dia diasuh dengan makanan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia diasuh, dibesarkan sejak kecil oleh orang tuanya dari harta yang haram. Saya tanya, anak kecil ketika dibesarkan orang tuanya dengan harta yang haram, anak itu tahu atau tidak? Nggak ngerti anak itu. Dari mana hasil orang tuanya? Nggak tahu. Apa konsekuensinya dari 4 perkara tadi itu? Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin Allah memperkenankan doanya? Inilah penyebab, Pak, kenapa doa kita tidak diterima. Dan biang kerok, kenapa doa kita tidak diterima? Karena sebab makanan dan minuman. Dan orang-orang kafir tahu betul bahwasannya kaum muslimin ini harus dirusak doa-doa mereka dengan memberikan makanan dan minuman yang haram. Dan salah satunya adalah melalui zat al-khinzir, babi. Makanya nanti dibunuh semua, diberantas babi. Itu misinya Nabi Isa. Ojo mau mulai saiki. Nah, kon mulai langsung melbu hotel Brodeo, wah iki radikal. Biarkan itu misinya Nabi Isa. Yang penting antum jangan sampai mensupport segala macam bentuk peternakan, ya, termasuk distribusi baik yang hidup ataupun yang mati yang berkaitan dengan al-khinzir, babi. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Nabiullah Isa menjadi hakim yang adil. Misi yakni
wa yuqassirus salib wa yaqtulul khinzir. Yang keempat, wa yadha'ul jizyah. Apa itu? Menghapus pajak. Karena Nabiullah Isa turun di saat negeri-negeri kaum muslimin dipimpin oleh pemimpin-pemimpin durjana, pengikut para dajjal. Mereka memaksa rakyatnya atau manusia untuk menyerahkan hartanya dengan cara yang diciptakannya, atau dibuat sebuah aturan supaya harta itu tersedot, diambil oleh para penguasa. Maka Nabiullah Isa beserta Al-Mahdi, keduanya menghancurkan segala bentuk sistem dajjal, kebohongan, kedustaan, kelaliman. Termasuk yakni apa? Yakni menghapus pajak. Penegakan syariat Islam yaitu penerapan zakat sesuai dengan syariat Allah. Itu justru nanti yang akan dihidupkan, sehingga kaum muslimin mendapatkan kesejahteraan hidup melalui sistem yakni zakat, baik zakatul fitri ataupun zakatul mal. Maka semasa belum Nabiullah Isa turun dan Al-Mahdi muncul, kita diperintah oleh Nabi SAW untuk bersabar ketika harta-harta kita diambil. Pasti antum tidak akan rela. Sopo sing rela? Duwe dicupuk. Meskipun diatasnamakan untuk apa? Pembangunan. Tapi mbo melayue nang di wallahu a'lam. Tapi antum mau nggak mau pasti ngikut. Rela nggak rela pasti melakukan atau pasti mentaati. Karena apa? Karena memang Nabi SAW memerintahkan sam'a wa ta'ah, mendengar dan taat. Sekalipun pemimpin kalian itu pemimpin zalim. Itu perintah Nabi SAW. Karena itu lebih baik. Kalau tidak, kalian akan hidup di puncak gunung, mati memakan akar rumput, kata beliau SAW. Wallahu a'lam. Kemudian setelah itu apa misi beliau? Dan kekayaan akan melimpah ruah, sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pembelian. Ya. Dalam sebuah hadis, sebagai kelengkapan dari misi beliau Nabiullah Isa, yakni disebutkan tentang ciri-ciri beliau secara fisik. Di dalam hadis Abu Dawud di nomor 4324, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ciri-ciri beliau ketika beliau nanti turun di akhir zaman? Temu, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Tidak ada antara aku dan dia, yaitu Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi pun. Ya. Laisa baini wa bainahu nabiyyun. Tidak ada antara aku, yakni baini wa baina Isa, antara aku dan Isa, nabiyyun, seorang nabi. Artinya apa? Habis Nabi Isa, langsung Nabi siapa? Nabi Muhammad. Berarti Nabi Isa ini nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Setelah itu baru nabi terakhir, Khatamun Nabiin, ya ini Nabi kita Muhammad dari Bani Ismail. Berapa terpaut antara keduanya? Yakni 600 tahun. Lama, Pak. Kemudian apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Nabi Isa kelak akan turun, dan jika kalian melihatnya, maka kenalilah atau akuilah dia. Wa innahu nazilun, karena beliau akan turun dari langit nanti.
Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu. Jika nanti turun, maka ketahuilah dan kenalilah ciri-cirinya. Bagaimana ciri-ciri Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam? Pertama, dia adalah lelaki dengan tubuh yang sedang. Rajulun marbu'un. Seorang lelaki yang bertubuh sedang. Berarti kalau sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Neono wong ngaku Nabi Isa dukur, krempeng, lencir, jekalenai. Pasti bukan Nabi Isa. Kalau ada yang ngaku loh yo. Berarti kalau ngaku-ngaku seperti itu berarti jahat atau tidak? Jahat pasti. Neono wong ngaku Nabi Isa endek, lemu. Yo apa enake? Hah? Satu, marbu', sedang tubuhnya, tidak tinggi, tidak pendek. Yang kedua, berkulit merah keputih-putihan. iya, yakni ilal humrati wal bayda, atau ilal humrati wal bayad, yaitu berkulit putih kemerah-merahan. Seperti apa berarti Pak? Putih kemerah-merahan. Koyok wong opo maksudnya? Koyok Franji. Berarti ini ono wong ngaku Nabi Isa ireng. Mau apa no? Terserah. Kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi Isa berarti jelek atau tidak? Sementara nggak sesuai ciri-cirinya, kulitnya hitam. Ya. Yang ketiga, mengenakan pakaian berwarna kekuning-kuningan. Baina mumassaratain, memakai dua helai kain, pakaiannya berwarna kuning dan tidak berlebar ya sampai menyengser tanah. Tidak, beliau mengikuti sunnah, sebetis pakaiannya, tidak terlalu lebar disebutkan di situ. Yang warnanya apa? Kuning. Sementara kita dilarang memakai warna kuning. Hanya beliau nanti sebagai ciri khususnya. Mumassaratain, warna, yakni apa? Pakaiannya adalah kuning. Yang keempat, wajahnya bersih dan cerah. iya. Ada yang terlewatkan itu. Ka'anna ra'suhu yakturu. Seakan-akan rambutnya ini mengeluarkan air atau basah. Apa orang sini bilang? Kelemis ya? Kelimis apa kelemis? Kelimis. Jadi rambutnya itu seperti ada air atau berminyak. Itu ciri-ciri Nabiullah Isa. Sampai detail seperti ini Pak, supaya nanti nggak keliru. Kemudian baru wa illam yusibhu balalun, wajahnya bersih. Nek ana wong ngaku Nabi Isa kukulen, berarti bukan Isa. Karena nanti suatu saat ada banyak orang yang ngaku Nabi Isa. Apa menek ngaku Nabi Isa tapi nggawa gitar, ya kan? Pasti bukan Nabi Isa, itu Isabella. Kemudian lanjut. Apa yang dilakukan oleh beliau? Fayuqatilun nasa 'alal Islam, yaitu dia akan memerangi manusia untuk menegakkan kembali Islam. Wa yaduqqus salib, ia akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, dan memberlakukan jizyah. Maksudnya yaitu menghapus pajak. Yang diberlakukan adalah zakat. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milal kullaha. Apa kata beliau? Ketika itu, yaitu zaman kedatangan Nabi Isa, Allah akan menghancurkan semua agama selain Islam. Illal Islam, kecuali agama Islam, agama tauhid, agama seluruh para nabi dan rasul. Saat itulah kejayaan Islam. Wa yuhlikul masihad dajjal. Apa yang dilakukan beliau selanjutnya? Ia juga akan menghancurkan Dajjal. Beliau akan membunuh Dajjal dan mati di tangan beliau di pintu gerbang kota Lud, Tel Aviv.
Wa yamkusu fil ardi arba'ina sana. Apa kata beliau? Ia akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Selama 40 tahun tinggal di dunia ini. Artinya apa? Itu totalnya 40 tahun. Padahal tadi sudah dijalani usia beliau 33 tahun sebelum diangkat ke langit. Karena beliau diangkat ke langit 33 tahun. Sampai di langit kedua stuck. Stuck, Pak. Kenapa? Karena tidak terikat oleh revolusi. Kita ini kan tua, ya kan, keriput, karena terikat oleh perputaran matahari dan bulan. Di sana, di luar itu semua, makanya stuck. Seandainya Nabiullah Isa alaihissalam turun di bumi, sementara umurnya berjalan, tidak diberikan oleh Allah, yakni keutamaan dengan umur yang panjang. Bayangkan usia 2000 tahun. Apa gak gawe teken Nabiullah Isa wis bungku. Ini 2000 tahun Pak turun. Turunnya masih 33 tahun, masih bergas. Karena musuhnya ini Dajjal, orang kuat. Berarti beliau hidup setelah turunnya berapa tahun berarti? Kalau totalnya 40 tahun. Yaitu berapa tahun? 7 tahun, persis seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu Al-Mahdi. Kalau tidak 5, 7. Kalau tidak 7, 9. Jika dipendekkan 7, jika dipanjangkan 9. 7. Berarti kemungkinan meninggal terlebih dahulu siapa? Nabiullah Isa. Dan Nabiullah Isa setelah meninggal baru Al-Mahdi. Karena beliau manusia biasa, saat ini beliau belum meninggal. Bersama ruh dan jasadnya di langit kedua. Dan turun pun demikian. Dan setelah misi ini selesai, apa kata Nabi? Kemudian ia meninggal dunia lagi. Salah. Kok lagi? Coret laginya. Mayat hidup lah. Apa itu? Salah terjemahnya. Di sini nggak ada. Summa yatawaffa. Ya. Summa yutawaffa. Kemudian beliau diwafatkan maksudnya. Diwafatkan oleh Allah, meninggal, bukan meninggal lagi. Laginya itu gak ono, salah terjemah itu. Ya. Kemudian dan kaum muslimin pun menyolatinya. Wa yusalli alaihil muslimun, dan kaum muslimin pun mensolati. Dan kata sebagian para ulama, beliau akan dimakamkan di mana? Di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ masih bersisa satu tempat yang dulu mau ditempati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sementara kaum muslimin menolak, melarang. Kenapa? Karena di situ ada orang yang bukan mahram. Karena ada 3, Rasulullah, Abu Bakar, ada Umar ibn al-Khattab. Rasulullah suaminya. Sementara itu kan rumah Aisyah. Sementara Abu Bakar adalah bapaknya. Umar bin Khattab bukan apa-apanya. Makanya Aisyah yang mestinya berhak di tempat itu tidak ditempatkan di situ. Kenapa? Karena di situ ada Umar bin Khattab, bersisa satu tempat. Disitulah Nabiullah Isa akan dimakamkan atau dikubur. Wallahu a'lam. Sampaikan kepada anak-anak kita. Mungkin kita nggak akan berjumpa masa itu. Mungkin anak keturunan kita, kalau nggak anak cucu, kalau nggak cucu cicit, sampaikan ini. Suruh mempelajari. Jangan sampai nanti bergabung dengan pasukan Dajjal. Bergabunglah dengan pasukan Al-Mahdi dan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dan berbaiatlah kepada mereka. Sekalipun kalian berada di atas gunung salju, berusahalah untuk berbaiat kepadanya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.